Halo, selamat malam para pecinta fotografi tanah air. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Novan Arnoldi yang akan memandu acara hari ini dari awal hingga acara berakhir. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu nih ke seluruh peserta yang telah hadir. Tak lupa saya akan ucapkan terima kasih kepada sponsor acara pada malam hari ini, yaitu Gerai Kamera Bursa Kamera Profesional yang ada di Jakarta, dan juga Gerai Kamera Sumber Bahagia yang ada di kota Surabaya. Jadi, untuk teman-teman yang ingin membeli produk Canon, khususnya kamera, lensa, dan lain-lain, bisa langsung ke sana nih. Ada di Jakarta, yaitu di Bursa Kamera Profesional, atau di Surabaya, yaitu di Sumber Bahagia. Tak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada Ibu Mary Harun, Director of Canon Business Unit PT Datascript, dan juga Bapak Sintra Wong, Asisten Marketing Director of Canon Business Unit PT Datascript, dan juga Ibu Monica Arya Setiawan, Asisten Sales Director of Canon Business Unit PT Datascript, dan juga seluruh peserta yang telah hadir di webinar hari ini. Saya Novan Arnoldi, mewakili Canon Business Unit PT Datascript mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi peserta yang telah mengikuti acara webinar pada hari ini. Di event Canon Jelajah Nusantara kali ini, kita akan memberikan informasi mengenai spot-spot menarik dan juga mengenai budaya dan juga kuliner-kuliner yang ada di kota yang kita bahas hari ini. Bila kemarin kita sudah menjelajah di Pulau Jawa. Yang pertama itu ada di Yogyakarta, yang kedua di Jember, terus lanjut ke Lasem, dan terakhir di Banyuwangi. Nah, kali ini kita akan masuk ke pulau yang ada di samping Pulau Jawa, yaitu Pulau Sumatera, tepatnya di kota Jambi. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Om Riko Mapedeceng. Tapi sebelum kita mulai acara utama hari ini, kita akan mendengarkan sedikit update mengenai produk terbaru dari Canon yang cocok buat teman-teman untuk vlogging, untuk bikin video, untuk fotografi, karena kamera ini sangat cocok buat teman-teman yang cinta dengan fotografi dan videografi. Nah, nanti akan dibahas oleh teman saya, yaitu Danina Hason, Asisten Marketing Manager Canon Business Unit PT Datascript, yang akan memberikan sedikit pemaparan produk dari kamera Canon. Halo Mas Dani. Halo Mas Dani. Halo, selamat malam, Mas Halo, Nova. selamat Iya, malam ya. Mas Dani. Boleh silakan pemaparan produknya. Ya, selamat malam semua para pecinta fotografi dan videografi di Indonesia. Apa kabarnya malam ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, seperti yang sudah tadi kita lihat,
saya tadi kita menayangkan video sekilas mengenai kamera yang tentunya sangat cocok buat teman-teman yang nanti saat pandemi ini selesai nanti untuk traveling, di mana kita biasanya kalau teman-teman yang suka traveling cari kamera yang ringan, yang tapi walaupun ringan tapi bisa menghasilkan kualitas foto yang luar biasa. Nah, salah satu pilihannya adalah EOS M6 Mark II. Nah, selain itu, ini adalah pemaparan lengkap untuk kamera yang tadi kita sudah saksikan. Oke, ya, ini adalah Canon EOS M6 Mark II. Di kamera EOS M6 Mark II ini adalah kamera mirrorless yang seri EOS M, di mana walaupun ukurannya sangat kecil, tapi dia mempunyai paket yang sangat lengkap. Nah, dia punya resolusi sampai 32,5 megapiksel. Selain itu, dia juga punya foto continuous yang sangat cepat dan ditambah dengan fitur-fitur yang lainnya termasuk di video di mana dia punya kapabilitas perekaman video 4K dan juga slow motion sampai 120p pada resolusi Full HD. Nah, jadi buat teman-teman yang cari kamera yang bagus buat motret dan juga bagus buat video tapi butuh ukurannya sangat kecil, nah EOS M6 ini pilihannya gitu. Apa aja sih yang ada di SM6 Mark II ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, sebelum kita membahas EOS M6 Mark II lebih lanjut, ini adalah perjalanan dari EOS M series yang selama ini telah berkembang. Dari tahun 2012 kita meluncurkan satu kamera EOS M baru yaitu EOS M yang kemudian dilanjutkan di tahun selanjutnya 2015 ada EOS M3, 2016 ada EOS M10, ada EOS M5 dan dilanjut di tahun 2017 ada EOS M100, kemudian EOS M6 dan 2018 ini ada EOS M50. Ini juga salah satu kamera yang paling difavoritin oleh teman-teman terutama konten kreator dan juga traveler karena dia juga punya kapabilitas yang luar biasa untuk foto dan video. Dan kemudian sekarang sudah ada EOS M6 Mark II. Nah, ini melengkapi jajaran dari kamera EOS yang ada, di mana kalau di DSLR kita sudah ada EOS 1DX Mark III di paling top, dan di bawahnya ada yang seri 5D Mark IV, 6D, dan kemudian sampai bawah ada 1500, dan di mirrorless, dia ada di kelas Advanced Amateur, di mana kalau di EOS M series ini adalah yang di puncaknya. Tapi kalau untuk teman-teman yang cari full frame mirrorless, ada juga EOS R series. Nah, apa aja yang ada di dalamnya? Nah, EOS M6 Mark II ini punya kualitas image yang sangat luar biasa. Kenapa dia punya kualitas image yang luar biasa? Nah, di sini dia didukung oleh prosesor Bigic 8, di mana dia punya prosesor baru yang bisa memproses gambar dengan sangat luar biasa. Ditambah lagi kalau untuk teman-teman yang memotret dengan cepat, nah Digic X ini sangat mendukung sehingga walaupun dia bisa continuous dengan cepat, kita bisa memperoleh hasil kualitas gambar hingga resolusi 32 megapiksel. Nah, ini juga didukung dari sensor yang ada di EOS M6 Mark II ini. Ya, dia punya sensor berukuran APS-C seperti yang tadi disebutkan, resolusinya hingga 32 megapiksel. Nah, selain itu dia punya ISO hingga 25.600 dan bisa ditingkatkan sampai 51.200. Jadi teman-teman yang sering traveling kadang-kadang pengen memotret di malam hari di mana ada cityscape yang luar biasa indah. Nah, ini juga dia juga punya ISO yang tinggi sehingga bisa memotret di kondisi-kondisi semacam itu. Selanjutnya, nah ini yang tadi kita teman-teman udah lihat, dia punya pemotretan continuous hingga 14 frame per second. Jadi ini sudah sangat cepat. Kadang-kadang kalau traveling kita ada momen-momen yang sangat cepat. Mungkin kalau ke teman-teman ke Padang, nah di situ ada pacu Jawi, di mana kita kalau mau menangkap action dari pacu Jawi itu butuh continuous yang sangat cepat. Nah, kamera ini sudah sangat mumpuni, di mana dia punya continuous shooting hingga 14 frame per second. Kalau kurang, nah kita juga ada yang namanya raw burst mode. Jadi teman-teman bisa memotret
hingga 30 frame per second. Nah, nanti kamera ini akan memotret 30 foto dan nanti teman-teman di akhirnya bisa memilih frame mana yang akan kita pilih. Jadi kalau 14 frame per second kurang, nah ini masih ada tambahan lagi 30 frame per second. Luar biasa sekali. Sorry, maaf. Oke, selain punya continuous yang sangat cepat, dia juga didukung dari autofocus yang cepat juga. Jadi semua pemotretan yang tadi diabadikan oleh teman-teman dijamin punya jaminan fokus yang sangat luar biasa. Nah, dia untuk area fokusnya ini sudah hampir menyeluruh di layar kamera, teman-teman, yaitu sampai secara vertikal dia sudah mencapai 100% dan sedangkan secara horizontal dia mencapai 88%. Nah, ini semua juga sudah dual pixel CMOS AF. Jadi sangat cepat dan sangat mulus untuk perpindahan fokusnya. Total untuk position AF-nya itu sampai 5.481. Jadi posisi AF-nya sangat banyak. Kemudian untuk memudahkan teman-teman dalam memotret manusia, kita juga telah membenamkan IAF, di mana ini akan menjaga fokus tetap berada di mata subjek foto kita. Kemudian untuk pemotretan di kondisi minim cahaya, nah ini kita bisa kamera EOS M6 Mark II ini mendukung hingga EV minus 5. Jadi jangan khawatir di kondisi rendah cahaya kadang kita merasa sulit untuk mencari fokus. Nah, di EOS M6 Mark II ini akan lebih mudah mencari fokus karena dia mendukung sampai EV minus 5. Nah, buat teman-teman yang suka untuk perekaman video, EOS M6 Mark II ini juga sudah mampu merekam hingga resolusi 4K 30p tanpa crop. Jadi seluruh layar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dengan maksimal. Ditambah lagi, teman-teman juga bisa menikmati fitur dari slow motion full HD 100 hingga 120p. Untuk teman-teman yang suka berkreasi, ingin membuat video yang lebih dramatis segala macam, bisa memanfaatkan fitur dari slow motion ini. Ya, ini untuk ukurannya sangat compact. Walaupun compact, tapi dia punya tombol-tombol yang sangat mudah dioperasikan. Jadi, jangan kadang kita khawatir dengan ukuran yang semakin kecil, tombolnya semakin susah untuk digunakan, dioperasikan. Tapi di EOS M6 Mark II ini, tombolnya tetap mudah digunakan. Selain itu, M6 Mark II ini juga punya lensa-lensa yang sudah cukup lengkap, di mana dari untuk fix seperti 32 mili, juga ada lensa makro yang sudah dikomunikasikan dengan ring light di dalamnya, ada juga lensa tele, juga lensa wide. Jadi hampir semua varietas untuk pemotretan itu sudah tersedia di sini. Jika masih kurang, teman-teman juga bisa menggunakan mount adapter yang nanti bisa dipasangkan dengan lensa-lensa DSLR dari Canon EOS. Dan jangan khawatir untuk pengurangan kecepatan fokus, karena di sini fokusnya tetap terjaga dengan mount adapter dari Canon. Di samping itu, Canon EOS M6 Mark II ini juga memiliki konektivitas yang sangat luar biasa, yang nantinya ini bisa terkoneksi dengan berbagai macam device kita. Seperti kalau misalkan kita ingin memindahkan foto, nah ini sudah ada WiFi, kita bisa langsung memindahkan foto ke gadget, dan akhirnya bisa menaikkan ke sosial media kita. Tunggu pakai yang sangat lengkap. Jika teman-teman tertarik dengan EOS M6 Mark II ini, silakan. Sudah tersedia di seluruh toko di Indonesia. Tadi juga Mas Noval menyebutkan beberapa opsi pembeliannya. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Saya kembalikan ke Mas Novan. Silakan, Mas Novan. Oke, terima kasih banyak Mas Dani untuk pemaparan produknya. Produk yang luar biasa banget, di kamera yang kecil bisa menangkap foto hingga 14 fps. Bahkan kalau kurang bisa nyampe 30 fps. Itu luar biasa banget. Di videonya juga sudah tertanam dengan
perekaman video sampai 4K uncrop. Jadi ini kamera kecil-kecil bisa dibilang cabai rawit nih. Jadi fiturnya lengkap banget yang ada di EOS M6 Mark II. Nah, tanpa lama-lama lagi, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan teman-teman, kalau di akhir acara nanti kita akan memberikan eksklusif merchandise dari Canon dan dari Om Rico PDC, itu oleh-oleh khas dari kota Jambi. Nah, untuk nanti teman-teman bisa ikutin sampai acara yang selesai, perhatikan apa aja nih yang diinfokan oleh Om Riko, nanti akan kita tanya dari situ. Nah, untuk sebelum kita mulai juga, saya ingatkan lagi, untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Om Riko, bisa menulis di kolom Q&A, ya. Jadi untuk pertanyaan bisa tulisnya di kolom Q&A. Nah, tanpa lama-lama lagi, saya undang langsung aja nih Om Riko. Halo Om Riko. Halo. Halo Om Riko. Maaf, belum dinyalain. Nah, sudah. Wah, sorry. Apa kabar? Aman ya? Selamat malam dari Jambi. Halo Om Riko, selamat malam juga. Oke, silakan Om Riko, saya persilakan waktunya. Oke, terima kasih Mas Novan. Aduh, udah lama nggak ketemu-ketemunya secara virtual ya sekarang. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya mulai, mungkin saya ingin menyapa dulu. Di sini ada Ibu Mary. Selamat malam, Bu Mary. Kemudian, kalau nggak salah, di sini ada juga Pak Sintra ya. Pak Sintra. Kemudian ada Om Yase, ada juga Bu Monik, Bu Angel. Tadi ada Kak Dani. Nah, saya sapa semua satu-satu biar sah. Oke, terima kasih. Pertama-tama, ini sebuah pengalaman yang luar biasa ya, dan kesempatan langka ini Canon memberikan kesempatan untuk eksplor Jambi. Jarang-jarang loh, yang biasa dieksplor itu ya bagian Jawa, terus yang spot-spot yang udah familiar. Tapi untuk Jambi mungkin untuk teman-teman ya di sini belum begitu familiar. Nah, mudah-mudahan pemaparan saya malam ini, pengalaman saya juga mengeksplor daerah saya di Jambi ini, ke depannya bisa menimbulkan rasa minat teman-teman untuk datang ke Jambi. Tentu saja kalau kondisinya nanti udah berangsur normal ya, gitu. Nanti bisa saya jelaskan, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tadi di Q&A. Oke, izin saya mau share ya. Canda. Oke, nggak perlu panjang lebar, kita akan mulai jelajah Jambi. Ya, oke, next. Nah, ini perkenalan dulu ya. Mungkin banyak teman-teman di sini yang belum tahu siapa saya. Ini rambutnya putih-putih, siapaan ini, namanya siapa? Oke, nama saya Riko Mapedeceng, nih tanggal lahir 15 Juni 80. Wah, kok lebih tuaan mukanya daripada umurnya. Terus pendidikan saya ini S1 saya di Jogja, kemudian saya lanjutkan juga S2 saya di Jambi. Aktivitas saya sehari-hari itu saya sebenarnya berwirausaha juga, punya toko oleh-oleh khas Jambi. Makanya bagi kamu yang nanti main ke Jambi jangan lupa hubungi saya aja, mampir ke tempat saya. Juga saya sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari ya. Ini ada FB saya, kemudian ada Instagram, jangan lupa di-follow, nanti saya fallback deh, khusus yang follow saya malam ini saya langsung fallback otomatis. Kemudian ada nomor WA, mungkin nanti ada yang kurang puas atau pengen bertanya-tanya, atau ingin berkunjung ke Jambi, nanti bisa hubungin WA saya. Silakan next. Untuk fotografi sendiri, ini saya mengenalnya sebenarnya baru tahun 2008 ya, baru 2008, iseng-iseng sih gitu. Kemudian karena keterbatasan, dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada komunitas. Kemudian saya tergabung, akhirnya tahun 2010 baru tergabung di sebuah komunitas namanya JDCC. Untuk sehari-hari saya ini sekarang menggunakan EOS M50. Wah, ini favorit banget nih, saya suka. Udah simple, kecil nih, ya. Enak dibawa kemana-mana, mau traveling. Kalau untuk lensa sih saya nggak banyak yang aneh-aneh ya, banyak kan lensa kit. Kemudian juga ada yang lensa favorit saya nih, lensa 10-18. Tentu saja ada kebutuhan saya untuk yang tele, saya pakai 55-200. Dan biasanya kalau untuk motret produk, saya menggunakan yang lensa fix 50 yang STM. Next, Mas, silakan. Ini beberapa prestasi saya di fotografi, mungkin ada yang heran nih,
Om Piko ngapain aja ya kok bisa diundang sama Canon. Ternyata beberapa event Canon saya pernah ikutin, rajin saya ikutin gitu. Makanya bisa kenal dari beberapa teman di Canon. Oke, lanjut. Nah, terus ngapain ke Jambi? Di Jambi ada apa sih? Gitu. Ya, next silakan. Nah, ini mungkin image orang luar ya, entah itu orang Jakarta atau orang di luar Sumatera, kadang ada yang nggak tahu Jambi itu di mana. Pengalaman saya dulu kuliah itu, pasti orang tanya, kamu dari mana? Dari Jambi. Oh, Jambi di Kalimantan ya? Waduh, minta ampun. Ada juga, Jambi itu sebelah mananya Bali gitu. Waduh, kacau banget. Ini mungkin yang di image orang mungkin ada yang tahu Jambi itu di Sumatera, tapi belum tahu Jambi itu indahnya seperti apa. Mereka taunya, oh masih hutan-hutan. Next. Kemudian mungkin banyak kebunnya, ini yang paling dikenal ya. Oh Jambi yang banyak ini ya, banyak sawitnya. Nah, itu pasti image orang di sana. Oke, kita lanjut. Nah, tapi biar kita kenal juga ya Jambi ini ada apa aja, terus Jambi ini di mana. Yang pertama ini terbentuknya tahun 1957, 6 Januari, dan sekarang terdiri dari 2 kota madya dan 9 kabupaten. Ya, luas juga loh ini. Jadi kalau mau muter-muterin Jambi, nggak cukup cuman seminggu. Ya, ini penduduknya 3,6 juta. Bahasa sehari-hari yang digunakan biasanya masyarakatnya bahasa Melayu paling gampang. Makanya kalau misalnya orang dari manapun mau ke Jambi, gak usah bingung soal bahasa. Bahasanya paling beda dikit ya, ujungnya A itu biasa dirubah jadi O. Mau kemana? Biasanya mau kemano. Nah, nanti dari sekarang belajar kayak gitu ya. Ya, dua, jadi duo. Wah, itu. Oke, lanjut Mas. Terus gimana sih cara kita menuju Jambi? Biasanya stay-nya kan start-nya itu dari Jakarta. Kalau posisinya sih lumayan jauh ya, 800 kilo itu dari Jakarta. Tapi dengan adanya tol sekarang ini ternyata cepat banget. Kalau dulu mau dari Jambi ke Jakarta atau sebaliknya itu paling nggak 24 jam. Sekarang paling bisa menggunakan jalur darat itu cukup hanya 14-15 jam itu jalannya nyantai banget deh. Nah, kalau untuk penerbangan itu nggak sampai sejam, paling 50 menit udah nyampe. Ya, jadi udah tahu nih cara mau ke Jambi gimana. Nah, kalau kita udah nyampe Jambi mendarat itu nama bandaranya Sultan Taha. Pasti spot yang pertama yang kita kunjungi adalah kota Jambinya dulu. Di kota Jambi yang wajib kamu kunjungi, apalagi kamu potret, itu adalah ikonnya. Sebenarnya bukan ikon kota Jambi aja nih, ikon Jambi keseluruhan, yaitu jembatan Gentala Aras. Tuh, jembatan Gentala Aras ya. Jembatan ini khusus untuk orang berjalan kaki, jadi nggak ngelewati kendaraan motor, mobil itu nggak, khusus berjalan kaki. Unik kan? Nah, dan bentuknya itu nggak lurus. Wah, kalau lurus tuh mainstream banget, jadi makanya bentuknya letter S. Wah, itu kalau kita main drone, motret dari atas tuh bentuk jembatannya letter S. Keren ya. Ini panjangnya 530 meter, ada 2 tiang pancangnya, tingginya juga 60 meter. Ini diresmikan 2015 oleh waktu itu Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, di ujung jembatan ini terdapat menara. Nah, menara. Jadi ada 2 ikon, jembatan dan menaranya. Itu menara Gentala Aras juga namanya. Tingginya 80 meter. Ini berada di seberang kota Jambi atau kami sebut Sekoja disingkat. Next, silakan. Nah, inilah penampakan dari jembatan kebanggaan masyarakat Jambi. Kece nggak? Wah, ini kita kalau misalnya hunting, senang hunting landscape gitu, ini cocok banget ya. Sore deh ya untuk sunset. Kalau sunrise gimana? Kalau sunrise aku rasa kurang bagus karena mataharinya ketutup. Jadi paling bagus banget itu motretnya adalah pada saat sore. Motret bisa di atas jembatannya seperti ini atau di bawah jembatan. Silakan lanjut. Nah, ini juga masih siang hari di atasnya. Keren banget ya, kayak di luar negeri. Dan ini khusus pejalan kaki. Jadi mau yang hobi maraton atau mau cari keringat pagi-pagi atau sore, tepat banget main ke sini selain hunting.
Tapi sayangnya sekarang lagi tren sepeda. Gimana di sana tren juga nggak sepeda? Kalau sini juga lagi gila-gila sepeda. Sayangnya ini jadi tempat penyeberangan sepeda juga. Seharusnya yang bersepeda bisa menuntun, ya karena ditujukan bukan untuk kendaraan. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini adalah Menara Gentalanya. Menara Gentala kalau kita udah nyebrang main ke sana, di sana kita bisa melihat museum. Ada museum tentang sejarah keislaman, kerajaan maupun sejarah tentang Jambi di sini. Ya, murah masuknya cuma 2.000. Oke, lanjut. Ini beberapa penampakan atau misalnya hunting ya di seputaran dari jembatan. Bisa juga kita menikmati jembatan ini menggunakan perahu, karena ini juga berada di atas Sungai Batanghari. Tadi mungkin di awal saya sebutkan, Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang di Sumatera, itu ada di Jambi loh. Ya, oke. Jadi bisa jadi icon maupun jadi background. Nah, oke lanjut. Nah, ini juga nih foto favorit saya ini. Ini sebenarnya saya potret waktu itu kondisi jembatan baru mau diresmikan. Jadi belum benar-benar dibuka untuk umum, tapi kadang nyuri-nyuri kesempatan bisa masuk. Juga ada anak-anak lagi main-main lari-larian di situ. Ya, oke lanjut. Ini wujud dari Menara Gentala Aras. Nah, di situ ada tenda-tenda ya. Di sini biasanya juga dipakai buat nongkrong-nongkrong kalau sore. Kalau minggu pagi juga ramai banget ya. Oke, lanjut, Mas. Oke, kita tadi berbicara mengenai ikonnya. Ini juga ada salah satu ikon Jambi, yaitu Sungai Batanghari. Sungai ini sungai terpanjang di Sumatera, yaitu 800 km. Membelah, ya, melintang, membelah Pulau Sumatera. Hulunya itu di Sumatera Barat, hilirnya itu bahkan sampai ke Selat Malaka. Ini namanya sungai di mana-mana biasanya jadi sumber kehidupan, ya, juga menjadi sarana transportasi perdagangan. Makanya sekarang ini juga masih ada sih perahu-perahu, tapi nggak terlalu besar. Kalau zaman dulu masih gede-gede banget. Kalau sekarang perahunya agak yang lebih kecil, ya. Kalau untuk masyarakat yang di seberang kota Jambi untuk melintas selain lewat jembatan tadi bisa menggunakan perahu. Kalau di Jambi perahu yang bermotor itu namanya perahu ketek. Ketek bukan ketek ini ya, ketek. Kenapa ketek? Karena ada suaranya, tek 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 tek. Nah, gitu. Makanya disebut perahu ketek. Ya. Ya, di sini juga menjadi rumah bagi spesies ikan yang hobi mancing. Orang Jambi itu terkenal hobi mancing. Mungkin teman-teman selain hobi hunting ke Jambi, sempetin juga mancing. Yang khas di sini adalah ikan patin, baung, toman, gabus, sama kelemak. Kelemak ini udah agak langka ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa penampakan kehidupan di pinggir Sungai Batanghari. Jadi kalau kita baik itu pagi atau sore hunting, hunting boleh sambil berjalan atau sewa ketek tadi. Kalau sewa ketek bisa banget. Murah kok, mulai 60.000 sampai mungkin 100.000 tergantung lamanya kita gunakan. Sebenarnya 60.000 itu kita bisa gunakan rame-rame. Kalau untuk hunting ya nyaman-nyamannya ya berempat ya. Tapi kalau untuk aktivitas sehari-hari, untuk nyebrang aja, itu bahkan bisa diisi orang 10 sampai 15. Oke, lanjut, Mas. Ini juga kondisi sore. Nah, kondisi sore, sunset. Kece loh, kayak di luar negeri, pada Jambi. Kadang orang Jambi sendiri nggak nyadari keindahan dari Jambinya itu, yang sangat disayangkan. Makanya mudah-mudahan dengan adanya acara ini juga bisa membuka mata teman-teman di luar maupun yang di Jambi sendiri. Lanjut, Mas. Terus apa sih aktivitas unik di Sungai Batanghari selain kegiatan masyarakatnya, mandi juga di situ, ya berdagang, ada lah yang berdagang sambil bawa perahu, alat transportasi, mencari ikan dan sebagainya. Ada satu hal yang terunik, ini kalau saya bilang kayaknya di luar Jambi kayaknya belum ada nih. Nah, kelihatan dari foto di sini kan, ada gerombolan pria. Wah, ini kalau cewek udah sweet-sweet, ini cowok sayangnya. Ini nggak berbaju, ngapain nih ya? Nah, oke, kita lanjut, kita cari tahu apa di sini. Nah, jadi di Sungai Batanghari ini ada komunitas, ya komunitas yang berisikan pria-pria yang umurnya lumayan tua, ya rata-rata 70 tahun ke atas.
mereka ini sudah berkumpul melakukan aktivitas berenang di Sungai Batanghari mulai dari tengah, kadang nyebrang loh. Itu dari tahun 60-an. Jadi zaman dulu alasannya kenapa berenang di sungai, karena zaman dulu belum ada kolam renang. Kalaupun ada itu mahal. Nah, kenapa enggak berenangnya di sungai? Tapi juga dari mereka kita tahu ternyata Sungai Batanghari dulunya sangat jernih. Kalau sekarang udah kayak ini ya, Taiti ya. Kayak Milo itu. Kebanyakan mereka ini dari etnis Cina, keturunan Cina. Kalau di sini kami manggilnya Aceh, ya, Aceh kita manggil gitu, atau Paman, ya. Untuk memotret mereka gimana? Boleh kita menggunakan perahu yang tersendiri. Jadi kita sewa perahu ketek sendiri, kita ikutinlah mereka, disesuaikan sama kebutuhan kita mau motret gimana. Atau kita ikut di perahunya dia. Nah, boleh banget, boleh. Mereka welcome kok orangnya, senang banget. Saya saking seringnya ikut mereka malah males gitu. Ah, kamu motoin terus. Sekali-sekali berenang bareng kita. Waduh, ampun cek, nggak sanggup cek. Kayaknya berenang nggak nimbul lagi gitu. Aktivitas mereka ini biasanya dilakukan seminggu 3 kali. Lanjut, Mas. Ya, seminggu 3 kali. Itu hari Senin, Rabu, dan Jumat sore. Jadi kalau pengen motret, cari aja di Jambi, itu namanya Pelabuhan Pasir. Dekat tadi jembatan itu, sekitar jam 4:30. Ya, 4:30 ditungguin aja, dilihat gitu. Kalau mau ikut perahunya, ya deketin aja, izin. Mau motret, boleh nggak? Pasti dikasih deh. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini. Ngeri-ngeri sedep ya, berenang di tengah. Ini di tengah loh. Bukan di pinggir. Jadi, oke, kita lanjut lagi. Nah, itu udah kelihatan tuh hitam-hitam. Itu apa? Itu kepalanya nimbul tenggelam. Kira-kira pernah ada korban nggak? Wah, alhamdulillah nggak pernah katanya. Jadi ada 2 cara mereka berenang. Ada yang melawan arus, biasanya kalau yang tubuhnya masih kuat, stamina masih kuat, itu mereka akan melawan arus untuk olahraga. Ada juga yang kalau stamina kurang atau tenaganya udah kurang karena faktor umur, mereka hanya ngikutin arus saja, hanyut gitu. Tapi hanyut mereka bisa baca arus, baca angin. Wah, salut loh. Oke, lanjut. Ini biasanya terakhir ya, sebelum mereka naik lagi ke perahu. Jadi ada satu titik di mana mereka dijemput biasanya. Oke, lanjut. Nah, ini kondisi mereka pulang ya, mau pulang, udah bersih-bersih. Jadi mandi ya di pinggir sungai itu. Terus sebelum naik ke perahu mereka udah pakai sabun, baru naik ke perahu dan diantar ke tujuan akhirnya. Nah, sampai sekarang masih ini. Gitu. Regenerasinya ada nggak? Ada ini. Ada yang umurnya 30-an, ada kemarin baru ya 27 gitu. Oke, lanjut. Mungkin yang berminat nanti mau ikut komunitas itu bisa hubungin saya daftarin dah. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah bahas Gentala, jembatannya, juga sungai. Jadi kota Jambi ini dulunya adalah perkembangan dari seberang. Jadi yang duluan beraktivitas adalah seberang kota dulu. Nah, seberang kota ini kalau kalian berkunjung ke sana itu akan menemukan kota tuanya lah gitu. Tapi jangan mikir kota tua kayak di Jakarta. Kota tua di sini rumahnya rumah-rumah kayu panggung, ini kayak gini. Masih terawat dan usianya udah ratusan tahun. Oke, lanjut. Seberang kota Jambi. Nah, ini kira-kira bentuk rumah-rumah masyarakat di seberang kota Jambi. Rata-rata semuanya panggung. Kok kenapa panggung? Karena ini juga di pinggiran sungai yang biasanya pasti bakalan ada jadwalnya buat banjir gitu ya, banjir biasa, ada juga banjir bandang gede. Nah, biasanya di bawah rumah itu banyak ditempati ini seperti ini fotonya. Ada menjadi garasi ya, garasi perahu. Ya, itu biasanya digunakan kalau nanti saatnya banjir. Jadi kalau banjir nih gimana mereka aktivitas? Jadi untuk keluar rumah, mengunjungi rumah ke rumah itu menggunakan perahu, keren, kayak Venesia.
Dan jangan salah, jadi kalau kalian dengar berita banjir di Jambi, itu orang nggak menderita. Di Sekoja nih kalau orang banjir, seneng, malah dia ngundang. Om, di rumahku banjir, ayo main dong. Beneran. Percaya, nanti kapan-kapan musim banjir, Jambi deh. Oke, lanjut. Nah, ini kalau ketemu yang pas unik-unik. Ternyata di seberang itu juga adalah sentra produksi batik khas Jambi. Jadi batik itu bukan hanya Solo ya, atau Jawa, tapi Jambi juga ada batik. Memang sih mungkin terpengaruh dari aslinya dari Jawa, tapi kita punya beberapa motif khas seperti durian pecah, kemudian motif angso duo, kapal sanggat, kemudian ada juga batanghari, banyak ya. Untuk warna yang khas kita itu adalah merah kayak gini, merah, hitam, ada juga yang full color sih. Cuman yang lagi favorit sekarang kembali ke warna yang lama, warna merah agak hitam-hitam seperti itu. Oke, lanjut. Ini kalau kita jalan ke seberang itu jangan takut kehilangan momen. Hampir di beberapa rumah di sana itu biasa beraktivitas membuat batik ya. Tapi kalau misalnya pengennya tempatnya agak lapang atau apa, di sana ada sanggar batik punya pemerintah. Nah, seperti yang kita lihat sebelah kiri ini lagi proses mencolet. Kalau di sini bilang mencolet, jadi mengisi warna ya. Kalau yang sebelah kanan itu seperti biasa ya, menulis. Oke, lanjut Om. Ini proses lagi penjemuran ya. Penjemuran biasanya dilakukan itu di halaman terbuka di depan ya seperti tadi, atau di bawah rumah. Di bawah rumah ini biasanya kalau rumahnya gede, itu pasti di bawah pun seperti aula, jadi bisa dipakai untuk proses membatik dan sebagainya. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi kalau ke seberang, mau konsep-konsep foto HI kayak gini bisa banget, ya. Ya, nih contohnya anak-anak gadis Jambi nih, cakep-cakep kan Jambi nih, oh jangan salah. Ini sedang menggunakan pakaian adat Melayu ya, tentu saja dengan batik Jambi, dan penutup kepalanya. Ini penutup kepalanya apa ya? Nanti kita bahas. Lanjut, Mas. Ini juga proses saya potret, ini di sanggarnya waktu itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi kita bahas. Penutup kepala untuk wanita Jambi. Namanya tengkuluk. Tengkuluk. Ya, kalau mungkin sekarang jilbab, hijab, dan sebagainya. Fungsinya apa dulu ya? Mungkin dulu digunakan ya tentu saja untuk melindungi rambut, dan ada sebenarnya beberapa macam. Ini yang sudah lebih modern kalau saya bilang. Kalau yang aslinya itu gampang banget, simple banget, lipat-lipat gitu ya. Biasanya untuk menutup kepala supaya tidak panas dan melindungi rambut kaum wanitanya. Ada juga penutup itu namanya tudung lingkup. Tudung lingkup ini macam-macam bedanya. Ada yang menandakan kalau dia itu masih gadis, menandakan dia itu masih sudah berkeluarga, atau menandakan dia sudah janda. Sadap. Hati-hati loh. Oke, lanjut. Ya, ini juga motret di sanggar. Jadi kalau mau ke sanggar, welcome banget loh teman-teman di sana. Kita potret aktivitasnya. Mau kita konsep-konsep kita pinjam, mungkin kita bawa model atau sebagainya. Atau anak-anak di situ bisa kita potret. Ya, asik banget loh. Oke, lanjut. Nah, selain membatik, aktivitas di sini juga ada seperti misalnya membuat jala, memperbaiki jala, karena di situ juga banyak nelayan. Kemudian juga memasak. Nah, ini paling asik kalau hunting di seberang, bertepatan dengan ada acara hajatan. Hajatan ya, hajatan nikah gitu ya, atau merit. Walaupun kita lewat, kita foto-foto, kita diundang loh naik ke rumahnya. Wah, disuguhin kue, dikasih kopi atau teh. Wah, top banget. Saya beberapa kali bawa tamu, bawa rombongan, pas kebetulan memang pas kita lewatin, itu adalah mereka sedang ada hajatan, kita diundang naik loh. Wah, luar biasa, orang sana welcome banget. Ya, seperti ini contohnya nih. Kita hunting-hunting berharap dikasih makan. Dapat loh. Oke, lanjut. Ya, selain tadi juga membatik keseharian, di sana ada makanan khasnya, itu kerupuk. Itu kerupuknya unik ya, bentuknya kayak bunga-bunga gitu, warnanya juga merah.
merah hijau gitu. Kalau udah jadi kelihatannya sih keras, tapi renyah sebenarnya. Kalau udah makan renyah banget. Saya kalau hunting sana pasti beli ya. Oke, terus di sini juga ada kerajinan menyulam emas. Ya, menyulam benang emas. Menyulam benang emas ini biasanya untuk hiasan dekorasi pengantin atau baju pengantin. Kalau yang dulu memang seperti itu ya. Kalau sekarang kan udah dimodif ya. Oke, lanjut Mas. Nah, Canon pernah loh ngadain event di sana. Ini ada Om Sambodo. Waduh, kita nyebrang ya, nggak jalan kaki. Kita sewa perahu ketek. 1, enggak. 3 kita sewa. Kita hajar pokoknya seberang tuh. Wah, seneng banget teman-teman Canon di situ ya. Oke, lanjut. Tuh, kita juga memotret kegiatan membatik tadi. Terus juga mengunjungi sekolah tertua di sana. Nurul Iman itu dari masih 1800-an ya. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah puas berjalan-jalan seberang, ini satu lagi ikon terkenal dari Jambi, yaitu Komplek Percandian Muara Jambi. Jangan salah ya, mungkin kalau kita SD dulu belajar, candi di Jambi adalah Candi Muara Takus. Waduh, saya aja udah disesatin dulu, ternyata bukan Muara Takus. Jambi itu namanya percandiannya Muara Jambi. Ya, nama daerahnya Muaro Jambi. Ini komplek percandian terluas. Wah, nggak percaya kan? Orang Jambi aja nggak percaya. Terluas di Asia Tenggara. Luasnya adalah 3.981 hektar. Wah, luar biasa. Tepar seminggu tuh, nggak habis-habis. Ini komplek percandian Buddha, ya menurut sejarah ini adalah pusat pendidikan atau universitas. Jadi kalau orang zaman dulu pengen belajar tentang agama Buddha, ini datangnya ke sini. Ini abad 7 sampai 12 Masehi. Jadi ada catatan sejarah itu malah dapatnya dari Tibet. Tuh, jauh sekali ya. Saat ini baru 9 candi yang dipugar, yang masih tersisa sekitar 100 yang belum dipugar. Jadi kalau ada gundukan-gundukan kamu ke sana, itu sebenarnya isinya runtuhan candi. Ya, gundukan, pikir kayak gunung-gunung bukit. Sebenarnya isinya candi semua itu. Nah, atau di sini disebut Menapo ya. Berada sekitar 26 km dari pusat kota Jambi. Ini kalau jalan darat sekitar setengah jam lah ya. Kalau jalan nyantai 45 menit. Gitu. Oke, lanjut. Izin saudara-saudara minum bentar. Nah, kalau kalian ke sana di hari biasa, khususnya pagi, kalian akan menemukan momen di mana masih ketemu seperti ini ya, masih ada kabut-kabutnya, itu pagi ya. Jadi paling enggak kamu udah standby di situ jam 6 lah. Tapi kalau untuk dapatin momen seperti orang lagi sembahyang atau biksu-biksu seperti ini harus menunggu hari raya Waisak. Nanti pantengin aja hari Waisak 2020 kapan sih ya? 2021. Tahun ini kebetulan lagi COVID jadi ditiadakan. Biasanya kalau sedang Waisak itu paling banyak bisa 3.000 jemaah hadir. Itu jemaahnya bukan Indonesia aja. Ada yang kemarin saya pernah lihat dari Tibet sendiri, kemudian dari Thailand, ya dari Australia. Waduh, yang Australia itu biksunya biksuni. Ya. Dan uniknya kalau berdoa tuh beda-beda ya lantunannya, tapi semuanya doa. Kadang juga acaranya, jadi kita harus tahu ya, acaranya ini pagi atau malam. Kalau dulu acaranya seringnya itu pagi, tapi beberapa tahun terakhir ini lebih seringnya malam. Ya, oke lanjut. Yang tadi saya lupa menerangkannya, tadi itu background adalah Candi Gumpung. Jadi kalau pertama kali kita masuk ke komplek percandian, itu ketemu langsung Gumpung. Yang ini sebelah kiri adalah Candi Kedaton. Ya, Candi Kedaton baru dipugar. Ini beberapa situs juga ada yang dipindahkan ke dekat museumnya. Jadi ada museum di situ. Lanjut. Nah, ini juga ambil kesempatan momen waktu Waisak, wah, kenapa nggak di konsep. Nah, saya bareng teman saya ini, waktu ini motret,
teman saya motret juga dan ikut lomba foto Kementerian Agama waktu itu kalau tidak salah, juara 1. Nah, hadiahnya 30 juta dan dia menang. Waduh, lumayanlah dapat dikit ya bagian makan-makan ya. Oke, lanjut. Nah, ini kondisi kalau lagi Waisak, ini kondisinya pas acaranya kalau siang ya. Ya. Dan baiknya kalau kita Waisak ini juga kita harus cari tahu prosesinya apa saja, arahnya kemana saja, dan jam berapa. Jadi kita harus sudah duluan memposisikan letak kamera dan kapan kita harus memotret. Ya, kebayangkan seluas itu kita ngikutin mereka, jadi kita harus tahu titik-titik yang menarik yang harus kita kejar gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini beberapa tahun kemarin ya Waisaknya itu malam. Malam biasanya sampai tengah malam, bahkan mungkin pernah sampai jam 3. Ada juga yang cepat sampai jam 12. Biasanya di akhir prosesi kalau malam biasanya ada juga lampion yang kayak di Borobudur ya. Borobudur tuh, waduh, keren banget lampionnya. Memang mungkin tidak sebanyak di Borobudur, tapi ya keren juga di sini. Ya, lanjut. Ini beberapa penampakan Candi Gumpung. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada satu lagi komplek perjanjian di situ juga, daerah situ. Namanya Candi Koto Mahligai. Candinya mana? Candinya memang tidak dipugar, sengaja katanya nggak dipugar. Untuk menjadi contoh gimana kondisi candi itu masih runtuhan. Ya. Tapi uniknya di komplek candi ini adalah ditumbuhi pohon-pohon yang sangat besar kayak di Jurassic Park. Nih bayangin nih. Ini bukan satu, ini puluhan pohon di situ. Dan candinya itu udah ditumbuhin pohon, tanaman di atasnya. Jadi memang nggak bisa dipugar. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini contohnya juga pohon-pohon yang gede tadi. Ya, bagusnya sih kalau ke sini sih pagi. Karena teman-teman di Jambi gunain lokasi untuk priwet ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah sampai ke Candi Muara Jambi yang kira-kira jaraknya hanya setengah jam. Kita sebelum ke dataran tinggi, kita coba ke pinggiran dulu, ya ke pesisir. Nama kotanya Kuala Tungkal. Mungkin ada teman di sini yang dari Tungkal ya. Kalau di Jambi, image-nya Kuala Tungkal ini kota bahari. Ya, kalau seafood atau pengen nyari seafood murah dan enak seger pasti ke Tungkal. Ini kotanya berada di pesisir. Cibadan merupakan salah satu pemasok hasil laut untuk Jambi. Jaraknya lumayan 130 km. Itu paling ditempuh 2,5 jam sampai 3 jam. Ya, pulang hari masih bisa lah. Oke, lanjut. Nah, ini kondisi biasanya di pagi hari ya. Ada di sana waterfront. WFC, saya lupa C-nya apa, waterfront gitu baru sih. Ini kondisi waktu itu belum sebagus sekarang. Kalau sekarang udah full color, rapi, bersih, ya tempat nongkrong. Ya, oke lanjut. Nah ini penampakan, ya, penampakan lingkungan di sana. Jadi lingkungan sana biasanya bentuknya parit-parit dan itu pasang surut. Jadi kalau udah surut tuh kelihatan kotor ya, tapi kalau udah naik lagi bagus banget. Gitu. Seperti ini. Ya, lanjut. Nah, aktivitas anak-anaknya nih, jangan dilewatin. Kalau anak-anak udah melihat kita bawa kamera, wow, siap action dia. Om, fotoin om. Waduh, bayangkan dia loncat-loncatan. Waduh, momennya keren. Ya. Juga kalau kita ke kampung nelayannya, kita bisa temui banyak momen juga. Bapak-bapak, ibu-ibu nelayan di situ menjemur ikan, ikannya macam-macam ya. Ada yang kecil-kecil atau udang kecil, ebi seperti itu juga bisa kita temui. Oke, lanjut. Nah, ini juga kalau kita jalan-jalan pasti ketemu dermaganya. Ini dermaga perahu-perahunya kayak gitu tuh. Oke, lanjut. Nah, kalau yang hobi wildlife ya, motret binatang liar, sini juga bisa. Ini banyak banget elang lautnya. Saya kurang tahu ya nama latinnya apa, tapi kata orang sih khas ya, beda katanya. Kemudian juga ada kepiting kecil gitu. Ada juga ikan yang kayak jalan di darat tempakul gitu. Oh, kece tuh.
Lucu ikannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada juga yang khas, yaitu kebudayaannya. Bu, untuk kamu-kamu yang hobi banget nyari momen budaya, nih yang tepat nih, datang ke sini. Kapan sih? Nah, ini namanya Festival Arakan Sahur. Waduh, nah sahur bulan puasa dong. Iya, benar. Jadi diadakan setiap bulan puasa. Dan nggak cuma sekali, tapi setiap malam minggu. Biasanya diawali malam pertama setelah puasa, pembukaan, kemudian dilakukan setiap malam minggu, dan ditutup menjelang mau Lebaran. Nah, dilakukan malam sesudah sholat tarawih, ya sholat tarawih. Ini harapannya seperti apa? Jadi momen ini sebenarnya awalnya dulu itu di mana masyarakat berkeliling kampung masing-masing untuk membangunkan orang itu memakai gerobak, yang memakai gerobak, kemudian ada alat bodi kentong untuk membangunkan orang. Nah ternyata berkembang ini menjadi festival. Jadi gerobak ini semua gerobak. Rata-rata kalau nggak salah per kelompok itu gerobaknya maksimal 5. Boleh dihias dan boleh ada alat musik tapi yang non elektrik. Kayak apa tuh ya, kentongan, besi dan sebagainya. Nah, yang hobi bikin video wajib deh ke sini. Visualnya, audionya keren banget. Mungkin saya nggak bisa tampilkan videonya di sini. Bisa lihat di YouTube saya di channel, channel. Lihat aja Riko Pedeceng, di situ ada 2 video saya tentang festival Arakan Sahur, ya. Dan untuk ajak keluarga ini oke banget. Jadi saya tuh kalau jalan-jalan jarang sendiri. Saya biasa bawa anak istri sekalian liburan. Itu. Jadi memang tempat-tempat yang saya kunjungi pasti rata-rata juga ramah terhadap keluarga. Ya, oke lanjut. Nah ini beberapa contohnya hiasan-hiasan di situ, momen-momennya itu seru banget ya. Itu biasanya startnya itu di depan rumah dinas bupati ya. Selesainya kapan? Kadang selesainya itu mau deket beduk subuh kalau terlalu panjang. Makanya kalau mau motret ini bagusnya sih di start ya, garis start, atau mungkin di pertengahan, jangan di garis finish. Kalian nggak bakalan nemuin. Ujungnya nanti kalau di finish tuh pesertanya udah pada capek, lusuh dan sebagainya gitu, nggak semangat lagi. Ya, lanjut. Nih contohnya, semangat ini. Saya aja udah kebayang suaranya. Mungkin teman-teman yang belum kebayang suaranya nanti cek deh di YouTube ya. Seru banget. Oke, lanjut. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu teman. Ya, kita coba hunting. Ya, masyarakat suku anak dalam atau mereka menyebut diri mereka itu orang rimba. Jadi mungkin ada dulu dibilang orang Kubu. Nah, mereka nggak senang dibilang Kubu. Kubu image-nya itu jelek ya. Mereka lebih senang suka disebut orang rimba atau suku anak dalam lah kalau orang kita sering. Mereka ini adanya di mana? Ya kebanyakan sih di area Bukit 12. Jadi Taman Nasional Bukit 12 itu luas banget. Mungkin bisa lebih dari Jambi. Jambi ada bisa nyebrang ke Riau juga katanya ya. Dan ada beberapa kabupaten itu juga termasuk di dalamnya, ya saking luasnya. Yang pernah saya datangi ini adalah dari daerah Pau, Kabupaten Sarolangun, ya Kabupaten Sarolangun. Nah ini keluarga suku anak dalam atau orang rimba. Lanjut. Nah ini kondisi ini sama anak-anaknya dan sebagainya yang melintas di sana. Terus gimana kalau kita memotret mereka, susah nggak ya? Nah iya, kalau teman-teman pengen memotret keluarga suku anak dalam atau kegiatan suku anak dalamnya sendiri, yang asli itu bakalan sulit banget. Karena mereka ini masih nomaden, ya nomaden. Kalau istilah mereka tuh melangun, berpindah-pindah. Berpindah tuh misalnya ada keluarga yang sakit, mereka harus pindah-pindahnya meninggalkan keluarga yang sakit itu. Ya, atau ada keluarga yang meninggal itu mereka dengan rasa sedih dia harus pindah. Itulah konsep melangun. Jadi nggak mungkin hari itu datang ke situ langsung ketemu, enggak. Terus gimana kita memotret? Nah ada nih beberapa keluarga suku anak dalam atau orang rimba ini sudah tinggal di pinggiran desa.
Ya, jadi udah deket banget gitu ya, sudah semi-semi modern lah gitu. Biasanya mereka mau lah kalau kita portret, tentu saja kita dengan negosiasi gitu ya, karena kita nggak boleh juga sembarangan di sana karena masih ada hukum adat. Ya salah-salah kita kena denda loh. Wah, dendanya itu biasanya kita bayarnya kalau mereka denda adatnya pakai kain, ya pakai kain. Tuh. Ya jangan sampai lah, kita kan juga pengen huntingnya bagus-bagus ya. Nah, makanya bagusnya gimana sana? Kita cari orang yang paham sana, atau izinnya paling gampang nih. Izin ke kantor Taman Nasional Bukit 12. Mereka welcome juga loh, ya. Pak, saya pengen hunting. Biasanya nanya hunting apa, kebutuhannya apa dulu gitu. Ya, hanya moto-moto untuk koleksi. Oke lah, biasanya difasilitasi juga. Kita bisa numpang di balai dia yang dekat dengan berbatasan di desa terakhir dengan Bukit 12 tadi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini anak-anaknya, oh sayang banget ya, ada beberapa area di sana hutannya tuh udah habis. Ya, makanya mereka kehidupannya itu kan bergantung sekali dengan hutan, cari makan di hutan, tinggal di hutan. Kalau hutannya dihabisi itu berarti juga menghabisi rumah mereka. Makanya mereka banyak sekarang itu menyingkir entah kemana gitu. Ya. Bahkan ada juga yang udah sampai ke Jambi itu sayangnya jadi ngemis kan, miris sekali ngelihatnya. Oke, lanjut. Yang hobi yang alam, nah bisa ketemu sini ya, ini kayak ular kayak gini ya. Kemudian hutannya itu masih asli banget ya. Terus juga kalau kita masuk di Pauh di situ untuk airnya jernih banget. Kalau kita berenang kita atau mandi di sungai itu kita ngelihat namanya sungai jernih di situ, air jernih namanya. Benar sesuai namanya. Jadi kalau kita berenang kita kelihatan nih kaki kita, dasar sungai itu kelihatan banget. Asik. Oke, lanjut. Nah, kalau di Bukit 12 ada beberapa sekolah. Mungkin teman-teman pernah melihat film Riri Riza, ya. Sekolah Rimba, Sekolah Rimba. Nah, itu. Sekolah Rimba itu adanya tapi di Bangko, ya. Saya juga pernah ke situ diminta bantu, tapi bukan untuk memotret, lebih banyak ya bantu-bantu lah gitu. Oke, nah ini ada namanya di tempat yang tadi Pauh, sekolah ini didirikan untuk membantu masyarakat suku anak dalam, di mana masyarakat di situ udah semi modern juga, udah pakai baju dan sebagainya ya. Kita juga harus hormatin itulah, kalau mereka memilih lebih pakai baju ya yang kita paksa untuk konsep-konsep yang kayak tadi gitu, kecuali memang masyarakatnya masih mau, ya masyarakat adatnya masih mau. Nah, ini sekolah didirikan oleh pihak TNI, ya, keren banget. Nah uniknya sekolah di sini, ini saya lupa namanya sekolah, waduh lupa ya namanya. Jadi cara mengajarnya beda banget. Saya salut sama guru di sini. Jadi biasanya mereka menjemput anak-anaknya, murid-muridnya, karena deket-deket ya, pinggiran sekolah situ dijemput, diajarin mandi dulu, diajak mandi, diajarin gosok gigi, diajarin menggunakan sabun. Jadi nggak langsung ngajar gitu. Udah bersih semua, baru diajak ke sekolahan sini. Karena samping sekolahnya irigasi yang tadi nih, keren kan? Naik ke sekolah nggak langsung belajar, tapi biasanya dikasih jajanan dulu, terus ditanya, kalian pengen belajar apa? Jadi kalau kita di sini kan kita ngikutin guru, di sana beda. Guru yang ngikutin muridnya, ya muridnya, Bu saya mau nulis, oke, Bu saya mau gambar, ya. Jadi tiap anak-anak beda, menarik sekali. Ya. Tentu saja kalau ke sini kita harus izin dulu, ya. Tapi welcome kok. Oke, lanjut. Bukit 12 kita sudah lewati, kita lanjut dekat dari situ juga, namanya Desa Rantau Panjang. Ini spot favorit saya, ya sebuah desa tua berumur 700 tahun. Waduh, tua banget, gokil, tapi masih terpelihara. Ya. Jaraknya ini masih sekitar 290 km dari kota Jambi. Itu menempuh sekitar 5,5 jam. Ini masuk Kabupaten Merangin atau dekat dengan Bangko. Ya, kalau dengar Bangko itu udah dekat banget atau panjang. Ini bisa ditempuh dengan mobil sampai
dekat dengan desanya ini. Nih. Jadi seperti desa-desa lainnya di Jambi, biasanya di sini adalah desanya rumahnya ini ada rumah panggung. Tapi bentuknya agak berbeda dan ukirannya. Aduh, cakep-cakep, unik-unik, etnis banget ya. Lanjut. Tuh, yang suka arsitektur wajib deh ke sini. Tuh ukiran sepanjang rumah. Di situ ada puluhan rumah ya. Nah, puluhan rumah semua hampir ada ukirannya. Yang uniknya adalah tiang pancang rumah. Tiang pancang rumah ini tidak dimasukkan ke dalam tanah. Tuh kelihatan ya, di sini ada yang pojok kanan atas sama foto kiri bawah. Itu tiang rumah tidak ditanam ke tanah, tetapi ditumpangkan ke batu. Ya, batu atau kayu lagi. Itu sebenarnya bukan batu ya, itu kayu yang memfosil saking tuanya. Tuh ada yang pojok kiri yang ada kayak dekat kaki orang itu fosil kayu. Ya, jadi dari sini juga banyak fosil, udah banyak fosil. Kalau kita masuk ke rumahnya, naik ke atas, udah banyak juga semacam anyam-anyaman dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, kesenian di sini adalah salah satunya pencak silat. Sama silat, tapi silatnya beda ya. Silat tradisi di sana. Gerakannya pun agak-agak beda. Rumah yang itu adalah ikon dari Desa Rantau Panjang. Itulah salah satu rumah tertua dan masih terawat, tapi memang sudah ada direhab. Dan tapi masih ditempati turun-temurun. Sekarang yang tinggal di situ adalah Pak Iskandar. Kita boleh numpang tidur di situ. Jadi teman-teman yang pengen bermalam di sini, silakan bisa numpang di rumah Pak Iskandar. Welcome banget. Saya pernah ajak keluarga di situ, cuman numpang makan siang. Jadi saya telepon, kemudian saya punya nomornya. Pak, izin pengen main sana bawa keluarga. Kira-kira ada makanan bisa kita beli atau apa? Wah, ada, disiapin. Enak banget. Situ. Ya, lanjut. Nah, ini Pak Iskandar beserta istri. Yang asli sebenarnya istrinya ya, Pak Iskandar ini pendatang. Ya, yang uniknya adalah cara menentukan siapa yang bisa menempati rumah ini. Nah, karena mereka ini kan berkeluarga, anaknya banyak ya, bersaudara banyak. Jadi cara menentukan gimana? Yang kebetulan yang sekarang yang mendapat bagian adalah Pak Iskandar. Untuk acara budaya di sini ada namanya Bantean. Tapi saya sayang sekali belum sempat ke sana. Bantean itu menjelang menjelang bulan puasa. Jadi kayak hari raya kurban kalau di sini. Jadi satu kampung di sini kurban puluhan ekor sapi. Ya, uniknya mereka melakukan ini sebelum bulan puasa, menjelang bulan puasa. Fungsinya apa? Itu dikurbankan, dagingnya digunakan untuk bekal bulan puasa. Wah, unik banget kan? Ya, lanjut. Ya, kita ketemu sama nyai-nyai. Kalau di Jambi juga tetap nyai ya, nyai atau mak-mak di sini. Oke, lanjut. Anak-anaknya juga, aduh, geis-geis. Gitu. Di sini ada tarian khas juga di sini. Biasanya kalau kita rombongan dan memang memberitahukan kepada warga di sana, kita ada rombongan wisatawan pengen ke sana, biasanya disiapkan nih tarian selamat datang. Wah, sayang buat dilewatkan, buat dipotret ya. Oke, lanjut. Ini sama masyarakat di situ, saya cegat. Waktu itu dia baru pulang dari ladang, mau pulang, saya cegat, mak izin mau foto, ya gitu, mau dia. Keren tuh ya, latarnya itu rumah dia. Oke. Dan yang biasa dipakai di belakangnya itu namanya ambung. Biasanya untuk wadah meletakkan bahan-bahan dari kebun atau alat untuk bertanam. Ya, lanjut. Ya ini potret-potret lingkungan di sekitar Rantau Panjang. Rantau Panjang ini luas loh, jadi ada beberapa kampung di situ. Jadi kalau udah dari kampung ini, kamu mau jalan ke kampung sebelah tuh ketemu lagi yang lebih tua juga ada. Lanjut. Oke, kita sudah sampai. Tadi kita singgah di Merangin. Merangin ini kayak persimpangan gitu. Simpangan kalau kita lurus, kita ke Sumatera Barat. Kalau kita ke kiri kita naik ke Kerinci. Tapi sebelum ke Kerinci, kita harus melewati namanya Kota Sungai Penuh. Oke. Nah, ini ada potret di sini. Apa ya ini?
Ukiran-ukirannya apa kira-kira? Ya, kita lihat ya, kita bahas. Nah, ini Sungai Penuh. Jadi, Sungai Penuh ini bisa kita kunjungi melalui jalan darat maupun udara. Jadi, di sini juga ada bandar udara. Tapi kalau pesawat langsung dari Jakarta kayaknya nggak ada. Dia harus transit ke Jambi. Ya, transit. Jaraknya kira-kira 400 km dari Jambi. Kalau dari Jambi sekitar 8 jaman lah ya. Oke, kita lanjut. Ada apa di Sungai Penuh? Yang pertama kita temui, kalau kita jalan darat, kita langsung disambut dengan indahnya Danau Kerinci. Tuh, Danau Kerinci dikelilingi oleh pegunungan bukit. Udah mulai dingin nih di sini nih. Tuh. Bagusnya memang kalau mau trade sunset, sunrise ada bisa semua di sini, tapi mungkin lokasinya berbeda-beda. Posisinya harus dirubah. Oke, lanjut. Nah, tadi yang ukiran-ukiran itu ternyata adalah dari Masjid Agung Pondok Tinggi. Ini masih di Sungai Penuh. Masjid tua ini dibangun 1874, ornamennya kayu, masih kayu asli semua. Serta dihiasi ukiran, masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat Sungai Penuh. Makanya di logo Sungai Penuh itu adalah gambar masjid ini. Nah, uniknya kalau kita masuk ke dalam, itu ada tempat azan. Ya, azannya itu di atas. Di dalam tapi ke atas dan sangat curam, tangganya kecil dan curam. Lanjut. Nah, ini penampakan dari di luar dan juga di dalam. Kiranya masih terjaga, asli, keren, bersih ya. Oke, lanjut. Nah, ini nggak boleh dilewatkan kalau ke Sungai Penuh. Pengolahan kopi tradisional Haji Fen. Aduh, tapi sayang banget. Ini Haji Fen nggak berapa lama yang lalu ini mengembuskan nafas terakhirnya. Jadi kayaknya belum sebulan. Saya juga kaget karena beliau ini merupakan salah satu tokoh kopi tradisional. Itu tempatnya gimana? Tenang, saya juga baru nanya ya teman-teman sana, keluarga di sana. Gimana nih pengolahan kopinya? Ada yang lanjutin? Ada katanya, ada yang lanjutin. Jadi teman-teman kalau mau ke sana tetap bisa. Ya, ini kira-kira jaraknya 1 kilo dari Sungai Penuh, dekat banget, masih dalam kota sebenarnya. Yang unik di sini adalah tempat penggilingan kopi atau tempat memasak kopinya ini masih tradisional sekali. Ya, kopinya kopi robusta, ya, kopi robusta Kerinci, kenal. Untuk menggilingnya itu menggunakan kincir air. Tuh. Jadi kalau mau ke sini bagusnya itu pagi-pagi. Pagi-pagi mungkin sekitar jam-jam 8 ya, jam-jam setengah 8 itu sampai jam-jam 10. Karena kalau misalnya lewat halo Kak. Ya, ini dia. Keren banget nih. Ini asli panas banget ya. Jadi kalau ke sana tetap berhati-hati. Motret juga di sini karena tempatnya sempit, nggak bisa rame-rame. Ya paling berdua lah. Dua kalau misalnya pun kita rombongan ya bergantian aja. Tenang aja, prosesnya ini berkali-kali. Jadi kalau kamu nggak dapat momen ini, tunggu aja, nanti ada lagi. Ini prosesnya ketika sudah di roasting atau dimasak dan disebar ya supaya lebih dingin gitu. Ya, oke lanjut. Ini proses ketika setelah di roasting sebelum tadi ya disebarkan untuk diratakan. Panas banget, kebayang ya. Oke lanjut. Ini cara memasaknya. Jadi para roaster-roaster yang terkini ya anak-anak muda ya yang hobi kopi senja ini harus hormatin orang ini lebih suhu dari kalian nih. Masaknya masih manual ya. Memasak ini yang uniknya adalah kayunya. Ini kayu apa sih? Batang kayu manis. Top kayu manis. Kayunya aja udah kayak gitu, apa jadi kayu bakar. Jadi mempengaruhi aroma kopinya gitu. Itu loh kunci rahasianya. Terus roastingnya memasaknya berapa lama? Jadi digiling, seret, waduh, itu sekitar 1 jam 15 menit maksimal. Ya.
Ini ada sekitar 1, 2, 3, ada 3 kompor di situ. Jadi ada 3 orang. Lanjut. Nih, yang sebelah kiri ini adalah alat untuk menumbuk padi itu menggunakan kincir air. Jadi hati-hati juga kalau misalnya musim kemarau, ternyata air yang nggak ada, itu nggak beroperasi. Nah, jadi mungkin harus cari tahu dulu, cari info dulu di sana beroperasi atau tidak ya. Tuh, pokoknya momen keren lah, sini ngejar roll kalau motret ya. Lanjut. Tuh, ketemu momen-momen HI, potret, gokil. Oh iya teman-teman, rata-rata foto-foto yang saya tampilkan ini asli dari kamera loh. Iya, jadi saya ini tipikal orangnya jarang ngedit. Jadi pengennya cepat selesai di kamera. Cuma dong punya kamera Canon yang keren nih, kok masih ngedit gitu. Yang ngedit boleh gitu, tapi ya tipikal saya pengen selesainya di kamera. Makanya yang dihasilkan di sini ini semuanya no editing rata-rata. Ya, oke lanjut. Nah, kalau udah sungai penuh, ini kita ke puncaknya Jambi, atap Sumatera juga, yaitu Kabupaten Kerinci. Sekitar 46 km utara kota Sungai Penuh atau masih 200 km-an dari kota Padang. Jadi bisa juga dari Padang ya. Tapi jalan kalau dari Padang itu cukup ekstrim. Saya pernah nyoba berkelok-kelok gitu. Tapi kalau kondisi normal sih oke lah. Tapi kemarin saya ketemu pas hujan. Aduh, dahsyat. Ya, untuk mengunjungi Kabupaten Kerinci hanya bisa jalur darat. Tuh, tapi aman kok selama kita berkendara kanan kiri itu view-nya keren-keren. Lanjut. Nah, apa yang terkenal dari Kerinci? Kerinci image-nya pasti yang pertama adalah gunungnya. Ya, gunung ini adalah gunung tertinggi, Gunung Merapi tertinggi. Gitu. Jadi masih aktif nih. Jadi kadang-kadang mengeluarkan asap juga. Itu. Nah, di hamparannya di sini itu adalah perkebunan teh PTPN. Perkebunan ini dari zaman Belanda. Dan teh yang nomor 1, kualitas nomor 1 nih, kita nggak bisa dapetin di Indonesia, sudah dikirim keluar. Dikonsumsi oleh Ratu, kalau dulu Ratu Beatrix mengkonsumsi teh ini loh. Ya. Sekarang gimana? Masih dikirim ke Dubai dan sebagainya. Ada beberapa brand nasional, teh nasional, rupanya racikannya salah satunya komposisinya adalah teh dari kayu aro. Di sini nama perkebunannya kayu aro. Ya, lanjut. Nah, asik banget buat selfie-selfie. Ya. Terus waktu yang tepat kapan sih ya ke Kerinci? Nah, biasanya sih musim-musim libur sekolah itu pas lah gitu ya. Tapi nggak tahu ya sekarang ini kondisi cuaca kurang bisa ditebak. Kalau dulu paling enggak bulan April, Mei lah ya. Mei sampai sekitar bulan Oktober masih aman. Ya, masih bersih, jernih. Sayangnya kemarin dengar-dengar Agustus aja, 17 Agustus udah lebat di sana tuh. Padahal waktunya sebenarnya bukan waktunya musim hujan. Nah, Kerinci terkenal juga sekepal tanah surga karena memang diakui di situ keren banget view-nya. Ya, sayang mungkin orang di Indonesia belum banyak tahu tentang keindahan Kerinci. Untuk anak-anak yang hiking pendaki ini pasti udah tahu dong. Ya, oke lanjut. Nah, selain teh yang sangat terkenal sekarang dan lagi viral-viralnya adalah kopi. Kopi di Kerinci variannya adalah Arabica, ya Arabica. Bahkan di sini ada variannya namanya kalau tidak salah Blue Korinci. Blue Korinci ini sudah dibeli ya oleh Starbucks pusat Amerika. Jadi Starbucks Amerika membelinya baru didistribusikan lagi ke Indonesia. Waduh. Warnanya gimana? Memang saya lihat bijinya itu green bean-nya itu agak-agak biru gitu ya. Jadi dibilang Blue Korinci. Prosesnya memang agak sulit ya, agak sulit dapatnya. Saya bukan ahli kopi, cuman tahu aja. Oke, lanjut. Ya. Nah, buat teman-teman yang main ke Kerinci jangan takut mikir aduh Kerinci mau nginep di mana? Nggak ada penginapan kali ya? Apa nginep di rumah warga apa pasang tenda ya? Enggak, tenang, di sini keren-keren penginapannya, saudara-saudara. Salah satu favorit saya adalah ini ya. Ini namanya Pelangi Guest House. Wah, kece kan? Lanjut.
Ya, ini juga penampakan dari kamar-kamarnya, juga view-nya. Jadi kalau kita buka pintu kamar pagi langsung kelihatan Gunung Kerinci. Waduh, saya aja kadang kaget buka pintu kamar, apa mimpi ya ini kok langsung lihat ke Kerinci kayak wallpaper. Oke, lanjut. Nah, di sini enaknya apa? Kita bisa coba pengen metik-metik ya, metik-metik kopinya buat di potret-potret momen. Kadang ada petaninya juga bisa gitu potret. Ya, ada hari-harinya juga biasanya ya. Sini. Oke, lanjut. Ini juga salah satu penginapan terkenal di sana dan keren. Ini sayang ketutupan. Saya lagi motor tutup, malu ya gunungnya. Sebenarnya view pas di tengah itu adalah Gunung Kerinci. Lanjut. Ini juga beberapa daerah di sana. Oke, lanjut. Ini, oh jadi semenjak menjamurnya, viralnya kopi, itu di Jambi maupun di Kerinci dan dimanapun itu bermunculan kedai kopi dan coffee shop. Dan semuanya keren-keren, enak-enak. Ya. Terus, makanya kalau kalian udah hobi hunting, hobi motret, hobi ngopi, cocok banget, wajib ke Kerinci dah. Nah, spot lain yang di Kerinci atau di Kayowaro yang perlu kita kunjungi adalah Rawa Bento. Ini rawanya luas sekali dan masih ada hal-hal unik bisa temuin di sana. Lanjut. Nah, kalau pengen hunting Gunung Kerinci tapi beda view. Kalau tadi kan view-nya foreground-nya adalah perkebunan teh. Ini adalah foreground-nya danau. Jadi kalau mau nyari refleksi, kesinilah. Rawa Bento. Nggak jauh dari tadi ya, yang misalnya penginapan tuh paling cuma 15 menit lah. Untuk ke sini kita harus menggunakan perahu yang sewa, kalau nggak salah 500.000 tuh bisa isi banyak orang ya situ. Yang mau camping bisa, ya sudah dibikin daerah camping sini. Jadi merasakan gimana malamnya di situ seru. Oh, mau motret start trail nih pas banget di sini. Sayang aku belum pernah punya kesempatan gitu. Kemarin pas dapat hujan terus. Belum jodohnya. Oke, lanjut. Ini salah satu view Rawa Bento, saking beningnya gitu air. Dan ini kita mengelilingi bisa sampai 2 jam. Ya, 2 jam PP. Oke, lanjut. Nah, ini habitat yang ada di sana kita bisa temuin. Ya. Masih ada sapi. Sapi ini liar loh. Kayak sapi rawa mungkin ya. Terus juga bangau, mereka ini ya kayak simbiosis mutualisme gitu, saling membutuhkan. Oke, lanjut. Ini juga, oke, yang senang sama foto-foto alam, kesini lah. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi kita udah selesai di Kerinci. Nah, sebelum kita balik lagi ke Jakarta, mungkin teman-teman pengen nyari momen-momen kapan sih momen yang unik-unik atau ramai. Walaupun di Jambi itu mayoritas Muslim, tapi juga momen Imlek di sini cukup meriah. Dan jangan sampai ditinggalkan ya, Imlek dan Cap Gomeh. Favorit saya sih Imlek di sini ya. Imlek itu ada salah satu kelenteng namanya kelenteng Hokpek. Sebenarnya ada kelenteng Hokpek yang paling tua, tapi udah ditinggalkan diganti yang baru. Kalau di Jambi bilang namanya kelenteng Kampung Manggis. Di sini kita bisa dapat momen-momen roll seperti ini. Nah, ini juga harus nunggu waktu-waktunya, mungkin sekitar jam-jam 8 ke atas. Itu pun kalau cerah. Biasanya namanya Imlek. Itu biasanya image-nya adalah kalau hujan itu bawa rezeki tahun itu. Benar nggak sih? Oke, lanjut. Nah, bisa ketemu momen-momen kayak gini ya. Tentu saja kita kalau memotret di tempat ibadah dimanapun itu, kita pertama harus izin, yang kedua harus cari tahu dulu di mana yang boleh, di mana yang tidak. Ya, karena ada beberapa tempat di mana orang sembahyang kita nggak boleh berdiri di depannya dong ya. Kena hajar sekampung kayaknya. Oke, lanjut. Nah, ya dapat juga momen-momen kayak gini, acek-acek lagi sembahyang, tuh sendu banget ya di situ. Ya, oke lanjut. Ya, ketemu cece-cece, ikut sembahyang juga. Next. Nah, ini kalau ngejar-ngejar roll, yang doyan roll, HI dan sebagainya, Jambi gudangnya. Ya, oke lanjut. Nah,
Ini dia nih, udah jalan-jalan lapar ya, tapi saya nggak bisa banyak yang saya tampilin. Soalnya tadi kendala apa ya, slide itu ada yang tertinggal. Aduh, nggak apa-apa ya. Next time, biar kalian penasaran Jambi itu enaknya makan apa. Yang pertama terkenal adalah duriannya, musim durian. Durian ini kapan biasanya? Biasanya di Januari, Desember, Januari gitu deh. Desember sampai Februari. Durian berikut duku. Duku terkenal banget. Kalau teman-teman taunya itu duku Palembang, boleh coba. Ya, mungkin namanya aja duku Palembang, tapi Jambi lebih top. Itu. Dan uniknya di sini biasanya ngambil duku itu adalah kaum wanita. Kaum wanita. Dan juga itu dekat dengan candi, daerah perjanjian. Jadi kalau kalian hunting ke candi musim duku, itu kalian bisa sambil nyobain duku di situ. Tapi izin dulu, ini dukunya boleh dimakan atau udah dibeli orang ya gitu. Tapi biasanya kalau orang lagi manen duku, tahu kita bisa kawan, diajak ke situ. Ayo nyobain ya, jangan 5 kilo 10 kilo kira-kira lah. Terus ini apaan nih, kok kayak ada ubi, atau ubinya sih biasa, ubi singkong ya, singkong kalau di Jawa. Kalau kami di Jambi ubi kayu. Yang bedanya adalah kopinya. Dan kalau daerah Muara Jambi nih yang terkenal adalah kopi tuak. Waduh, mabok dong. Enggak. Ya, tuak di sini sebenarnya air nira. Ya, air nira ini mungkin teman-teman tahu ya, nira kan manis. Jadi air nira yang baru diambil, dipanen, itu langsung dimasak dengan kopi. Sedap. Ya, kayak mirip-mirip kopi pakai gula aren, tapi ini lebih, beda dah pokoknya. Terus di sini ada kue khas Jambi namanya kue Padamaran. Ini hijau, di atasnya, di bawahnya ini ada gula merah. Jadi kalau diciduk, waduh itu keluarnya gula merahnya meleleh. Aduh, lapar coy. Terus di Jambi makanan khas yang lain ya, itu ada tempoyak. Saya yang hilang ini slide-nya. Tempoyak ya. Tempoyak ini adalah dari durian yang dibikin sambal. Kemudian ada namanya juga empek-empek, sini terkenal tuh teman-teman di Canon. Kalau ke Jambi pasti empek-empek sama dendeng batoko. Ini ada yang request nih tadi, sorry Om Sam, foto dendengnya hilang. Ntar udah dikirimin yang asli ya, nggak usah foto lagi. Oke. Next, kayaknya habis deh. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga perjalanan tadi cukup berkenan. Mohon maaf mungkin ada salah-salah kata, salah-salah sikap saya selama tadi menemani teman-teman jalan-jalan. Harapan saya mungkin tadi terbukalah juga wawasan pikiran teman-teman, dan mudah-mudahan tertariklah pengen main ke Jambi kalau kondisinya sudah normal ya. Itu harapan dari saya. Saya kembalikan lagi pada Kak Novan. Oke, terima kasih Om Riko untuk pemaparannya. Keren banget pemaparannya. Jadi kita tahu ternyata di Jambi itu banyak banget tempat destinasi untuk wisata, untuk kuliner, buat hunting foto, terutama dari mulai HI, landscape, sampai wildlife aja tuh ada. Dari historicalnya juga ada, kebudayaan juga ada. Nah, sebelum kita tutup nih, karena waktunya sudah mepet, saya akan buka 3 pertanyaan aja kali Om ya. Boleh. Hadiahnya ada berapa ya? Oh, lain ya? Itu kuis lain. Oh, lain. Oke, siap. Ini Q&A dari teman-teman peserta hari ini yang bertanya langsung ke Om Riko. Jadi saya sampaikan aja. Oke. Yang pertama saya nih dari Endang Mu'min. Apa seni dan budaya tradisional yang ada di Jambi? Perayaan apa yang bisa dijadikan hunting foto di Jambi? Apa Om? Oke, yang untuk khas Jambi kita ada Festival Batanghari ya, Festival Batanghari. Cuman sekarang momennya Festival Batanghari itu udah kayak ini ya, modern banget gitu. Jadi kesan ininya kurang ya. Tapi kalau ingin yang mencari yang khas itu adalah Mandi Safar. Mandi Safar itu nama daerahnya di Tanjung Jabung Tipur. Biasanya itu menjelang mau mendekati bulan puasa, di mana masyarakat itu berbondong-bondong ke laut, ada sesembahan atau seserahan yang dilepas ke laut.
Nah, itu ya. Kemudian juga ada di Festival Danau Kerinci, itu juga. Jadi Kerinci ini terkenal ada mistisnya. Mistisnya. Jadi kalau di Jawa itu ada apa ya? Debus ya. Debus kan ya kalau di Jawa. Ya. Nah, kalau di Kerinci itu ada pemainnya cewek loh. Cewek semua. Waduh. Nenek-nenek. Jadi kalau Waduh. ditusuk nginjak-nginjak beling itu ada. Terus keris itu bergantung di jari. Ada. Ya, itu. Oke. Oke, Om. Pertanyaan kedua, jadi keren banget nih. Yang kedua nih mungkin berhubungan tentang hunting foto nih. Untuk Ya. dari Rika Novia. Untuk ke kota seberang, Jambi itu apakah ada izin khususkah yang harus dipenuhi? Apa kita main cuman sewa ketek aja dari perahunya ya kan, namanya ketek, terus langsung nyebrang aja atau gimana, Om? Ya, itu nggak perlu izin. Jadi tiap hari pasti ada aktivitas, pasti ada momen, kalian silakan ke sana. Apalagi Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu biasanya ada mau hajatan dan sebagainya, kalian bisa lebih unik lagi ya. Seperti tadi kayak orang masak-masak di luar rumah, di depan rumah gitu. Itu bisa jadi momen juga. Kalau untuk membatik itu hampir tiap hari loh ada di situ. Wah, iya. Ya, kalau mencari momen unik yang saya sebutkan tadi musim banjir. Gimana kalau yang lain menghindarin, kita malah nyari Oh, musim datang ya, banjir. nyamperin ya. Iya, jadi kita melewati Oke. perkampungan, nyusurin perkampungan itu menggunakan perahu. Oke, Gitu. oke, oke. Oke, sebenarnya sih pertanyaannya banyak banget, tapi karena mohon maaf Iya. waktunya sudah Iya. lewat. Ini pertanyaan terakhir dari Dr. Maria Adriani nih. Buat hunting ke Jambi, Ya. sebaiknya itu hari apa? Banyaknya tuh enaknya tuh gimana? Sendirikah atau rame-rame kah? Atau Iya. tempat yang paling recommended deh? Apa sih, Om? Kira-kira? Oh gitu. Oke, halo Bu Dokter. Oh, kenal saya sama Bu Dokter. Bu Dokter, ayo dong ke Jambi. Jadi kalau ke Jambi, mungkin ya disesuaikan sama kebutuhan teman-teman ya di sana. Enaknya sih sambil ngisi weekend ya, Jumat Sabtu Minggu lah. Cukup lah itu Jumat Sabtu Minggu. Kalau untuk yang recommended ya tadi hal-hal yang itu saya sebutkan sebenarnya recommended gitu. Tapi kalau untuk mengisi hanya 3 hari paling kita bisa pilih spot yang Candi Muara Jambi dan Kota Jambi dan sekitarnya ke pesisir atau yang ke dataran tinggi tadi kayak Rantau Panjang dan Kerinci. Nah itu jadi kita nggak bisa full semuanya itu 3 hari. Tergantung momennya mana sih pengen yang kita ambil. Tapi kalau yang budaya, saya lebih merekomendasikan yang tadi atau Panjang dan Kerinci dan Sungai Penuh. Sana masih sering mengadakan acara-acara adat, ya rekomendasi. Kalau yang di pesisir tadi biasanya cuma bulan puasa. Itu. Kalau bulan puasa biasanya kan bingung mau kemana ya. Nah, Ya, betul. di Jambi ada loh festival, di mana kalau di daerah lain nggak ada festival, kita ngadain. Salah satunya tadi festival sahur itu tadi ya? Iya, Arakan Sahur. Arakan sahur. Oke deh. Oke Om, mungkin itu aja pertanyaan Ya, dari Q&A kita. Terima kasih ya, banyak untuk Om Riko yang udah pembahasannya keren banget dari kita jadi tahu nih ternyata Jambi itu nggak gitu doang, ternyata banyak banget destinasi yang kita bisa kunjungin gitu kan. Jadi ya. mulai dari HI, landscape semuanya tadi udah dijabarin, makanannya juga udah ada, budayanya juga kita ada semua. Oke, terima kasih Om untuk semuanya. Sama-sama, Nah, Mas Nopan. oke. Nah, ini seperti janji saya tadi buat teman-teman. Nah, ini saatnya nih saya akan memberikan kuis ke teman-teman yang bisa jawab pertanyaan saya, akan diberikan merchandise menarik dari Om Riko dan juga Canon. Nah, satu-satu nanti pertanyaannya akan saya sebutkan. Jawabannya bisa tulis di kolom chat ya. Jadi jawaban kuis yang saya akan sebutkan nanti ditulis di kolom chat. Nah, siap-siap ya, dijawab ya pertanyaannya. Yang pertama nih, tadi di awal Om Riko presentasiin sudah dijelaskan ikon kota Jambi itu apa? Apa ikon kota Jambi itu gampang banget. Tadi langsung pas mulai langsung teng, wah iya ini. Katanya Om Riko kalau baru nyampe Jambi langsung ke situ tuh, udah kelihatan banget deh. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Ikon kota Jambi itu apa? Nah, yang kedua, tadi juga di awal disebutin, di Sumatera itu punya sungai terpanjang dan itu ada di Jambi. Nama sungainya apa? Ya, ya, ayo. Itu udah ada ikonnya, di bawahnya sungainya tuh.
sungai terpanjang di Pulau Sumatera, yaitu berada di Jambi, itu namanya apa? Itu pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiganya, selain di Jawa, kita juga tahu di Jambi itu juga punya pengrajin batik. Nah, warna paling khas dari batiknya itu warna apa? Jelas banget, sama nih. Kayak Canon tuh warnanya tuh. Udah itu banget deh, udah keren banget deh. Jadi emang selaras gitu deh. Ya kan? Nah, itu pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 4. Kalau tadi sudah bahas batiknya, tadi kalau untuk wanita, jadi Om Riko jelaskan ada penutup khas kepala dari batik untuk wanita. Nama penutup kepala khas batik itu apa namanya? Tuh. Kalau diperhatiin pasti langsung, oh iya, ini namanya. Itu tadi dipakai sama wanita-wanita cantik di Jambi. Yeah. Ada nama penutup khas kepalanya. Nah, itu pertanyaan nomor 4. Nah, yang nomor 5, Candi Muara Jambi itu digunakan oleh umat agama apa untuk acara peribadatannya dan ibadahnya? Nah, ini jelas banget. Saya udah dijelasin sama Om Riko, gampang banget pertanyaannya. Silakan dijawab di kolom chat. Sudah? Nah, yang terakhir pertanyaannya, festival yang diadakan ketika bulan puasa. Nah, itu tadi udah sempat disebut lagi ulang nih, ada yang nanya festival apa itu. Biasanya diadakan ketika bulan puasa. Tadi kalau saya ingat-ingat lagi, itu festivalnya tidak menggunakan musik elektrik, full musik alami ya Om ya. Benar, Terus benar, Pak. menggunakan gerobak namanya. Nah, pakai Benar, Pak. gerobak. Pakai apa? Itu nama festivalnya festival apa? Oke, itu 6 pertanyaan untuk teman-teman. Terima kasih. Nah, saya akan mengumumkan pemenang untuk kuis yang kemarin, yaitu di kota Banyuwangi. Ya, sebentar, saya akan ditampilkan. Oke, ditunggu. Bentar, ini dia. Sudah? Nah, yang pertama itu ada Jo A.Y, yang kedua ada A. Ernest Nugroho, yang ketiga ada Fahmi Hidayatullah, yang keempat ada Yohanes, dan yang kelima ada Eko Bambang. Selamat buat teman-teman yang sudah memenangkan merchandise menarik dari Canon. Ditunggu ya untuk merchandise-nya. Nah, ini sudah di ujung acara, tapi sebelum kita tutup, kita akan setelah ini ada destinasi selanjutnya, yaitu berada di Sulawesi Tengah. Nah, di sini sudah ada pembicaranya, yaitu Om Joshua Marundu. Halo Om Joshua Marundu. Halo. Halo, apa kabar Om? Halo Mas, selamat malam Mas Novan. Malam, Kabar selamat baik. malam. Selamat malam Ibu Mary, Ibu Monik, Pak Sintra, Mas Dani, dan Ibu Angel. Oke, Om. Mas Riko, keren. Ya, salam kenal. Salam Om. Keren Jambi. Keren ya. Oke Om. Besok kita akan menjelajah di kota Sulawesi Tengah. Kira-kira boleh kasih bocoran sedikit? Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah. Boleh. Apa sih Om? Coba boleh dibocorin sedikit apa yang kita akan bahas? Ya, di samping monumen-monumen yang tentunya ya kan Sulawesi Tengah kita tahu kan kemarin 2018 kena bencana. Di samping itu ya masih ada destinasi. Saya akan membahas nanti Sulawesi Tengah. Ada 2 taman nasional yang ada di Sulawesi Tengah dan itu menarik untuk kita eksplor. Ada 1 Taman Nasional Kepulauan Togean dan 1 Taman Nasional Lorelindo. Jadi di Taman Nasional itu ada sekitar 3 kabupaten dan itu merupakan memang destinasi unggulan di Sulawesi Tengah, Mas. Oke, siap. Jadi kita akan menelusuri kabupaten-kabupaten itu, tempat-tempat wisatanya itu dari Om Joshua Marundu. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran dengan Provinsi Sulawesi Tengah, segera daftar habis ini ke Canon Jelajah Nusantara selanjutnya. Jangan sampai kelewatan karena kita masih akan ekspor tempat-tempat wisata, kuliner, budaya di Indonesia. Oke, itu aja mungkin
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Om Riko Mapedeceng dan Om Sama-sama. Yusuf Arundu dan juga sponsor kita yaitu Bursa Kamera Profesional dan Sumber Bahagia yang telah mendukung acara ini semoga sampai berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di acara Canon Jaya Nusantara selanjutnya. Dadah. Canon, delighting you always.